Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Umatul Islam, azanillahu wa iyyakum. Pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali hadis-hadis palsu dan lemah yang beredar di masyarakat, yang mana ini disampaikan pada setiap kultum-kultum ataupun ceramah-ceramah mereka pada bulan suci Ramadan. Di antara hadis yang beredar di masyarakat adalah hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya Ramadan itu dibagi menjadi 3. Hadis yang berbunyi, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Ramadan awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqu minan nar, atau pembebasan dari api neraka. Maka setelah diteliti oleh para ahli hadis atau ulama ahli hadis, dalam hadis ini terdapat banyak penyakit, kelemahan-kelemahan. Di antaranya disebutkan dalam silsilah ad-dha'ifah atau kumpulan hadis dhaif karya Syekh Albani rahimahullah. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa hadis ini disebutkan oleh Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa halaman 172, Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa halaman 165, kemudian Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus halaman 10 sampai 11, itu dengan sanad dari Salam bin Siwar, dari Maslamah bin Sulat, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-Uqaili mengatakan tidak ada bukti dari hadis Az-Zuhri. Ibnu Adi mengatakan Salam bin Siwar, menurutku dia adalah munkarul hadis atau perawi hadis munkar. Sedangkan Maslamah bin Sulat adalah perawi yang tidak banyak dikenal. Demikian pula komentar Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sedangkan Maslamah telah dikomentari oleh Abu Hatim bahwa matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Mizanul I'tidal halaman 179. Nah, ini adalah penjelasan secara sanad. Bahwasanya hadis ini banyak didhaifkan oleh para ulama-ulama ahli hadis. Kemudian ternyata juga hadis ini banyak bertabrakan dengan hadis-hadis yang sahih dan hasan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Al-Mishkat nomor 1960, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika kulli lailatin." Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Setiap malam Allah membebaskan orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang mohon ampunan Allah dari api neraka. Dan ini terjadi setiap malam, apalagi pada bulan suci Ramadan yang mana Allah muliakan bulan tersebut.
Kemudian dalam riwayat Al-Bazzar disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Inna Allah tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yawmin wa lailatin, yakni fi Ramadan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan dari siksa neraka pada setiap malam, yakni fi Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Maka dua hadis ini sudah cukup memberikan keterangan kepada kita bahwasanya manusia yang dibebaskan dari oleh Allah dari api neraka itu bukan hanya terjadi pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, tapi setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian ada lagi hadis selanjutnya yang juga riwayatnya adalah sahih, ya. Disahihkan oleh Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa'a wa dzalika fi kulli lailatin." Sesungguhnya Allah memiliki pada setiap berbuka puasa itu orang-orang yang dimerdekakan atau orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, ya, dan itu fi kulli lailatin, terjadi setiap malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini juga hadis yang membantah tentang bahwasanya itqu minan nar itu hanya terjadi pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian hal yang berkaitan dengan maghfirah Allah atau ampunan Allah ini juga ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam hadis ini juga tidak disebutkan bahwasanya diampuninya itu pada 10 malam pertama atau kedua atau terakhir. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap hamba-Nya yang melaksanakan puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Tidak terjadi di malam ke-10 pertama, ke-10 kedua atau ke-10 yang terakhir, ya. Yang pasti kalau orang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dia. Ya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Umatul Islam a'adzani Allah wa iyyakum. Maka hadis yang mengatakan bahwasanya Ramadan terbagi menjadi 3, itu juga tidak sesuai atau bertentangan dengan akal. Mengapa? Karena seumpama misalnya ada seorang yang berpuasa telah mendapatkan dia 10 hari yang pertama, kemudian dia mati, maka orang ini belum dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kenapa? Karena dia baru hanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, belum dapat maghfirah, belum dapat itqu minan nar. Ini kan tidak masuk akal. Sedangkan orang yang masuk surga itu adalah disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang masuk surga pastinya telah dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berhati-hati untuk menyebarkan hadis-hadis, ya. Jangan sampai kita tidak selektif dalam menyebarkan hadis, apalagi di tengah masyarakat. Kita dengar hadis yang baik sedikit langsung kita sebarkan tanpa mengoreksi hadis. Hadis ini lemah atau bahkan palsu. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka karena menyebarkan hadis-hadis yang palsu, karena menyebarkan hadis-hadis yang palsu itu adalah
sama dengan kita berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.